rahasia berilmu ya. Nah, kelihatannya dari itu kita membahas lebih kepada sang istri. Nah, mungkin ada beberapa yang saya ingin juga tahu adab seorang suami terhadap istri. Turun supaya belanya aja ya. Jadi ada satu kaidah begini, kata Nabi itu azaman nas birrajulin hakun liumihi wa ajamun nas birrajulin ajamun nas dalam arti hakun lidunya. Seorang istri dia punya kewajiban lebih utama kepada suaminya dibandingkan kepada ibunya. Ini dari Rasulullah, bukan dari Sinding, Bu ya. Sebaliknya, seorang suami itu punya kewajiban kepada ibunya lebih utama dibandingkan kepada istrinya. Misal, bapak nyuruh kepada istri untuk minta antar kemana atau beli rokok, kita bisa. Di waktu yang bersamaan, mertua bapak juga minta tolong sama anaknya. Berarti kan mertua apa? Berarti itulah. Berarti dalam hukum yang harus didahulukan adalah suami dulu. Jadi suami itu betul-betul punya SK tertinggi lah. Sebaliknya, kalau bapak istri minta tolong, Pak antar Pak ke pasar. Di waktu yang bersamaan, ibunya bapak juga minta tolong. Maka yang harus didahulukan adalah ibunya bapak dulu. Mungkin sekilas berpikir si teteh, asa teu adilnya, ada giliran kurang ke ibuna, sedangkan ada giliran ibunya suaminya. Justru disinilah agama menjaga derajat kaum istri, karena istri pun akan menjadi seorang ibu. Oleh karena itu berkaitan bagaimana adab suami kepada istri. Bisa ibu lihat di dalam keterangan tentang etika Rasul dalam memperlakukan istri-istrinya dari dari Khadijah, dari segala macam. Pertama, ketika Rasul pulang, kan Aisyah selalu ngasih minum, tapi air minum ini oleh Rasul gak pernah dihabiskan sehaus apapun. Nah ini pertama nih, adab suami kepada istri. Padahal waktu itu Rasul sangat haus Pak, tapi ketika Rasul minum air dari Aisyah, tidak beliau habiskan. Apa maksudnya? Memberi kesempatan kepada istri untuk menghabiskan air bekas suaminya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah keberkahan dari bekas air suami yang diminum oleh istrinya? Apa kata Nabi? Seorang istri yang menghabiskan air bekas suaminya lebih baik daripada memerdekakan 60 budak. Jadi bapak sehaus apapun kalau dikasih minum sama istri, tahu disehatkan Pak, sisakan. Karena disitu memberikan kesempatan seorang istri mendapatkan keberkahan. Yang kedua, ketika istri nih minta tolong kepada suami, sedangkan suaminya sedang capek, maka tentu suami pun harus punya adab. Artinya yang menggunakan penolakan yang halus. Nah terkadang kan karena emosi, terbawa emosi, itu suka mengucapkan kata-kata yang menyinggung istrinya. Pak antar si Pak, gue salah capeknya. Ini di dalam agama dikatakan ghairu adab, tidak beradab kepada istrinya. Karena bapak seorang istri itu, ini sebenarnya rahasia kita aja sebenarnya. Jadi ibu-ibu jangan boleh tahu nih, ini rahasia kita aja. Istri itu kan, ini kata Nabi nih, bedanya dengan suami. Kalau suami itu mikir dulu baru ngomong, kalau istri ngomong dulu baru mikir. Misal istri marah, kesal sama suami, ngomong gitu kan, beres ngomong, soak itu tinggal dicas lagi, masuk kamar. Biasanya kaum istri suka mikir tuh, tadi saya ngomong apa sama suami ya, bener nggak Bu? Tuh ngaku kan. Ini bukan kata saya, memang benar seperti itu, karena seorang wanita lebih mengedepankan perasaan. Tadi saya ngomong apa sama suami, saya dosa. Ketika dia merasa dosa, mau minta maaf, gengsi. Itulah kaum perempuan. Makanya jangan heran biasanya kalau ibunya ngomong gini-gini ini, jawaban bapak singkat. Apa kata bapaknya? Udah sih mah. Katanya nggak bisa begitu, bapak.
Seorang istri kalau dititipi uang suka berkurang, tapi kalau dititipi omongan sok nambahan. Dan itu terjadi ketika zaman Rasul, waktu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan kumpul di sebuah tempat yang namanya Darul Arqam, bikin satu rencana ingin membunuh Muhammad. Setelah selesai, ini rahasia, jangan sampai keluar. Siap. Pulanglah masing-masing. Disinilah kaum ibu. Tapi hikmahnya Rasul selamat gara-gara ibu-ibu. Biasa kan datang ke rumah jam setengah 12, istrinya udah menunggu. Dari mana sih Pak malam amat? Rapat. Emang rapat apa sih? Kok sampai jam segini? Rahasia. Gak boleh ngomong-ngomong. Dah sama istri aja rahasia-rahasiaan. Terus mau liberenya nyerah. Mah ini mah rahasia. Nanti kalau sampai kebongkar, waduh gawat ini. Tenang, pokoknya mah beres itu mah. Mama kan bisa menyimpan rahasia. Emang kenapa? Muhammad besok mau dibunuh. Oh, pagi-pagi ke warung tuh istrinya. Cerita udah di situ tuh. Kata istri yang sebelah, iya suami saya semalam pulang jam setengah 12, sama suami saya juga. Katanya rapat penting banget. Emang apa ketunjuk rapatnya? Rahasia. Ini rahasia, ini rahasia. Iya dong, sama sih juga rahasia. Keluar ucapan seorang istri. Ya maka pada orang nanya. Nah, kalau sudah begitu udah tuh Muhammad mau dibunuh. Akhirnya hari itu jadi rahasia umum. Ini kaum istri sesuai dengan namanya nisaun, adalah makhluk yang senang terbuka. Oleh karena itu adab sebagai seorang suami kepada istri, lihat kata Nabi sederhana Pak. Kata Rasul, perempuan itu kal uzmi, seperti tulang rusuk. Jadi kita masih memahami bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Ini sebenarnya pemahaman yang keliru. Bukan perempuan diciptakan dari unsur laki-laki diambil tulang, bukan. Tetapi kata Nabi, di dalam perempuan itu ada tulang rusuk yang sifat-sifatnya seperti tulang rusuk. Bagaimana ya Rasulullah? Pertama, tulang rusuk itu kata Rasulullah, jangan kau paksa, nanti dia patah. Di mana-mana kaum ibu mah nggak senang dikerasin kan, dilebutin. Yang kedua kata Rasul, tulang rusuk jangan kau biarkan, nanti dia bengkok. Apa? Jangan selamanya permintaan istri diturutin, ngalunjak dia. Rasul yang ngomong, jangan benci sama saya Bu. Iya kalau lagi ada, kalau nggak ada. Terus bagaimana ya Rasulullah? Nah kata Nabi, berikanlah nasihat yang baik. Inilah adab suami kepada istri. Jadi ketika apapun keinginan istri kemudian oleh suami dituruti, itu juga kata Rasul tidak beradab sebenarnya. Kenapa? Secara tidak langsung suami mendidik istri untuk konsumtif. Kan segala pengen satu dikasih dua, pengen dua dikasih, itulah kehidupan. Nah oleh karena itu kata Nabi, kunci agar kita bahagia, lihat tuh, nadhara ila man dunau min umuri dunya wa nadhara ila man fawqahu min umur akhirat. Itu kunci bahagia kata Nabi. Lihatlah tetangga sebelah yang lebih rendah dalam urusan dunia. Ibu punya motor, jangan melihat yang punya mobil Bu, capek. Tapi melihatnya suka, ya Allah, alhamdulillah Pak, kita udah punya motor dulu, udah syukur. Lihat tetangga sebelah Pak, cuma punya sepeda. Oh, sepeda mana? Sepeda anak Brompton. Sepeda nanti hanya. Yang punya sepeda jangan melihat yang punya motor Bu. Alhamdulillah kita punya sepeda, daripada sebelah ngatep ke mana-mana. Terus, tapi kalau ibu tangga terus ke atas, pegel Bu. Pegel. Rasul itu bukan gak mampu. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari wal Muslim dalam kitab Bulughul Marjan, ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Apa kata Anas? Khadamtun nabiyya asyrata sinina wa lam yakul 5 sonata wa alla sonata. Aku pernah jadi pembantu Rasul 10 tahun. Selama itu Rasul belum pernah ngomong alla sonata wa bima sonata. Jangan itu, nggak boleh begini. Ini mungkin juga pesan bagi ibu-ibu punten yang di rumahnya punya pembantu. Kadang-kadang pembantu merasa nyaman, itu kan bahasa dari majikan juga. Ada pembantu nggak betah, bisa jadi perilaku dari majikan juga. Ya kalau masalah jengkel emosi itu udah biasa. Nah jadi kesimpulannya Bapak, adab suami kepada istri sesungguhnya sudah jelas
dari Rasulullah, perlakukanlah istri itu seperti tulang rusuk. Artinya apa? Jangan kau paksa dia, jangan kau biarkan dia, tapi berikanlah dia nasihat yang baik dan bijaksana. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Ini terakhir Pak Ustaz saya. Bagaimana kalau suaminya bedegong, istrinya soleh menghadapi suami yang seperti ini? Ya, ataupun sebaliknya. Suaminya tebager lah, istrinya soleha. Ibu bapak, kita bisa melihatlah kehidupan Fir'aun. Kita bukan siapa-siapa. Asia itu kurang gimana ininya dengan Fir'aun. Tapi tentu bagi seorang istri, ketika suaminya, walaupun kita jangan bicara salah siapa, kenapa kawin dengan dia, ini kan bukan hal yang perlu kita bicarakan. Itu sudah lesson dibaikan, sudah terlalu lah, sudah berlalu. Kadang-kadang kalau si Amang itu orang tua yang tidak bijak gini, nanti itu pilihan mana kan itu ya, padahal itu kan bukan solusi sebenarnya. Jadi ketika kita punya suami ternyata perilakunya tidak seperti yang kita harapkan, maka tetap kita harus beribadah kepada Allah, layani aja. Bagaimana Asia ketika melayani Fir'aun? Nah, kita bukan Fir'aun, bukan siapa-siapa. Disitulah justru bagi seorang istri untuk menggali pahala dari suami. Apa kata Nabi? Kalaulah seandainya seorang manusia boleh menyembah manusia, pasti yang aku pertama perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Tapi karena nggak boleh manusia menyembah manusia, maka tidak aku perintahkan. Sehingga kalaupun dia punya suami yang seperti, jangan pernah berhenti berdoa ibu-ibu, meminta kepada Allah. Toh suami juga punya hati. Jadi kita jangan bicara lagi saya menyesal kenapa segala ini. Itu bukan solusi penyesalan itu. Tapi bagaimana kita kedepannya menghadapi suami seperti ini, banyak berdoa kepada Allah. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau istri seperti itu, atau lebih mudah bagi suami sebenarnya. Bagaimana Rasul ketika menikahkan Zainab, walaupun akhirnya dipungut jadi istri Rasul juga, ya kan masalah itu kan masalah perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah, tetapi itu halal. Siapa sih yang ingin perceraian? Tapi kan Rasul juga begini, Rasul itu sebelum nikah dengan Siti Khadijah, beliau itu kan naksir sama perempuan yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah adik perempuannya Ali bin Abi Thalib, masih sepupu. Ini kita bicara masalah jodoh. Ketika itu Rasul naksir sama perempuan ini, datang sama bapaknya, Mang Thalib, aneh seneng nih sama Ummu Hani. Kata Mang Thalib, udah ngomong aja. Ternyata ini Ummu Hani sudah punya gebetan, Pak, udah punya gacoan. Waduh, sayang amat ya Lur, saya udah punya ini nih. Ternyata calon itu adalah Abu Sufyan. Singkat cerita, suami ini kabur ketika terjadi Fatul Makkah, kabur ke Syria dan meninggal. Janda lah ini Ummu Hani. Ternyata Rasul masih menyimpan rasa. Bayangin coba, sekelas Rasul masih ngincer untuk janda. Yang namanya cinta, Pak. Datang ke situ, ternyata Ummu Hani masih ngomong gini, pintuku sudah tertutup. Bayangkan, Rasul 2 kali patah hati. Tapi di sini bermain nih rencana Allah. Kalau saja Rasul waktu itu jadi dengan Ummu Hani, bisa jadi Islam tidak akan kita rasakan indahnya hari ini. Kenapa? Karena Allah mengganti yang jauh lebih baik daripada Ummu Hani. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Karena Ummu Hani itu adalah wanita miskin biasa aja, tapi Khadijah wanita yang kaya. Maka muncullah ayat wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Terkadang perkara yang kita benci bisa jadi ada kebaikan di situ. Ini pesan buat kita sebagai orang tua. Pilih ya ibu bapak punya calon menantu, hubungan sudah bertahun-tahun dengan anak, tiba-tiba nggak jadi, jangan kecewa. Bisa jadi ada kebaikan di situ. Kadang-kadang begitu orang tua, sampai stres nggak jadi dengan kawin. Bisa jadi kalau diteruskan rumah tangganya bisa jadi awet rajin, cek bahasa sudah. Jadi ada hal-hal yang menjadi strategi. Oleh karena itu, kalau tadi bicara bagaimana
kalau punya istri yang memang tidak sesuai dengan, ya sebenarnya suami kan punya kuasa lebih lah, lebih gampang untuk mengarahkan. Begitu sebaliknya, kalau istrinya, kalau suaminya mempunyai perilaku yang kurang baik, ya tinggal bagi istri tetap berdoa dan bersabar, karena memang semua kan Allah yang mengendalikan hati. Wallahu a'lam bishawab.